Tempat mandi biasanya warga itu di sungai sini. Setelah perpustakaan SD, di sampingnya itu ada jalan menuju ke arah sungai. Sekitar 50 meteran menuju ke bawah. Itu sungainya di depan itu. Dan ini dia sungainya yang biasa dipakai untuk mandi atau mencuci mereka di sini. Sep, jam berapa kita makan, Sep? 9. Kelaparan peserta, Sep, Ini dia suasana pagi di Desa Juhu, desa tertinggi di Kalsel dan terjauh. Lalu kita pagi ini lauknya ikan lokaring, ikan abadi ya, Mas. Masih sama chef kita, masih ketua KPKS. Jangan amuk ini yang mendengar walau. Temennya lauk ikan kering, ini soto Banjar 5 puit, pedas nih. Lapar banget sih, Din. Ya mau udah cacing di baut. Laparan lagi. Wah, estetik banget. Menu ikan kering, Indomie. Makanan penutupnya puding, pecah lidah. Ini dia bingkisan untuk anak-anak di Desa Juhu. Nah, ada burut, tempel. Per kelas apa kan? Yang kegiatan itu mereka atau Ini kita akan melakukan kegiatan di SDN Desa Juhu. Ada beberapa kegiatan, diantaranya lomba menggambar nanti untuk anak-anak, dan akan dilakukan oleh beberapa teman pendaki nanti. Sekarang kita masuk ke dalam kelas dulu untuk memberikan arahan kepada anak-anak. kita mau lomba menggambar gunung Halo-Halo tapi sepertinya tertutup ya? Tertutup. Jadi sepertinya tertutup awan, jadi kayaknya hal-halnya nggak kelihatan. Jadi kita mau foto tapi nggak bisa. Jadi nanti menggambar warna dulu. Atau bebas pemandangan. Bebas pemandangan. Atau menggambar bebas pemandangan mungkin ya, nanti gambarnya hitam putih aja, jadi pakai pensil aja. Jadi kertasnya kita bagi, dikasih nama sama kelas ya. Nanti untuk tim penilaiannya kita minta dari Bapak. Nah nanti untuk di sini kan kelasnya 1 sampai 6 Pak ya. Iya ya. Nanti untuk perlombaannya dibagi
dibagi dua, kelas kecil sama kelas besar, sama kayak tahun kita kemarin. Jadi yang kelas 1, 2, 3 lombanya sendiri, yang kelas kita bagi nanti baru lomba lukis. Setelah lomba lukis selesai sambil menunggu penilaian kita baru lomba pewarnaan. Tapi sebelum itu dari rekan kasih otak lah. Jadi ya sebagai pemanasan, kalau tangan kanan dibuka, nah, tangan kirinya kayak gini. Ya. Jangan kayak semalam lah 17-an. Kanannya. Oke. Tapi kenakan tangan di samping temannya. Oh iya. Kalau kucuk ditangkap. Iya. Ya, tangan kanan menangkap, tangan kiri usahakan melepas, jangan sampai ketangkap. Jadi melatih konsentrasi, keseimbangan otaknya, atau otak kanan sama kirinya. Nah, oke. ya. Kembang. Kembang. Mekar. Kucuk. Jadi usahakan jangan sampai ketangkap. Lah, kucuk. Dan usahakan tangan kita konsentrasi. Kembang. Mekar. Kucuk. Ada yang dapat? Dapat satu. Nah, sekarang kalau ada yang ketangkap, kita kasih hukuman. Ayo, hukuman nyanyi atau joget? Mau? Ayo. Jadi pokoknya terserah nanti lah, siapa yang mau maju, joget atau nyanyi bisa. Konsentrasi. Mekar. Kucuk. Hop. Ada yang dapat? Yang dapat? Dapat kecil. Oh, berdua. Oh, berdua. Oh, pasangan berdua. Mau nyanyi atau joget? Nyanyi. Atau apa? Nyanyi atau joget? Joget aja. Mau baca Pancasila atau apa? Nah, yang ini. Pancasila. Pancasila. Bagaimana? Namanya dulu, namanya. Kenalkan namanya, perkenalan. Namanya. Tony lah. Muhammad Tony. Kelas berapa tuh nih? Kelas 2. Oh, kelas 2. Yang satunya Ini Nama Pin siapa? nama? Oh, Mita. Kelas berapa, Mita? 3. 3. Sudah siap nyanyi? Apa tadi? Pancasila kan tadi? Oh, membacakan Pancasila katanya. Kita hitunglah 1, 2, 3, limbai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Tepuk tangan. Kembali ke barisannya lagi. Ya, siap. Balik barisannya. Nah, tukang ojek cari pasangannya. Lah, 2. Kalau 3, tukang becak. Jadi bertiga. Nah, 2 di muka, 1 di belakang dayung. Tukang ojek. Ayo. Bertiga. Banyak nih. Oh, Ini mana Pian? Oke, berarti siap-siap. 3, tukang becak. ada daunnya nih. Ada mau. Takutan. Ini lang kakaknya. Di belakang. Oh, sini. Ini. Dihukum. Aduh. Perkenalan dulu. Maju ke depan. Iya. Oke, nyanyi. Perkenalan dulu. Perkenalan dulu, namanya siapa, Kak? Nama kakak Riki Ramadhani dari Tanjung Kabelo. Ya.
Kalau satunya? Nama kakak Putra asal Banjarmasin. Iya. Nah, jadi hukumannya nih tergantung adik-adik. Pokoknya hukumannya apa? Apa adik-adik hukumannya yang joget? Apa joget atau nyanyi? Joget. Joget. Musik masing-masing. Apa ya, Pak? Kan musik. Kalau mau joget kan musik. Nyanyi. Lima rupa warnanya. Tepuk tangan. Banyak banget ini. Banyak. Kata berkata hormat. Hormat. Hormat, ayo. Ini banyak kena hukuman ini tidak hukumnya. Turunkan tangannya. Nah, banyak. Ayo masih belum konsentrasi. Ayo konsentrasi. Jadi kakak ulang. Kalau kakak berkata itu lakukan. Nah, kalau contohnya kakak berkata hormat gak? Hormat. Turunkan. Berarti jangan dilakukan. Tetap hormat. Oke, siap. Kakak berkata maju 1 langkah. Mundur 1 langkah. Apalagi itu hukumannya hendak Sebutkan nama hewannya. jogetnya. Joget apa bisa? Hah? Enggak ada tahu joget apa? Sebutkan nama tumbuhan. Pertanyaan jawab apa? Pertanyaan. Apa ya? Nama-nama binatang yang biasa di sini. Namanya siapa? Oh, Tony juga nih. Itu nih. Iya. 3 nama buah aja. 3 nama buah. 3 nama buah yang ada di Juhu. Iya, buah apa yang ada? 1. Banyak tuh deh. Banyak tuh pohonnya yang berbuah. Iya, lidang. Boleh kah? Udah. Ya, betul. Durian. Ya. Oke. 3. Oke, tepuk tangan. Setelah selesai pembukaan, dibuka dengan sebuah pemanasan, kita lanjut ke lomba menggambar. Melukisnya bebas, pemandangan alam ya. Mungkin ada yang mau gambar gunung, ada yang mau gambar hutan, nanti terserah kreasinya seperti apa. Nah, ini nanti dibagi satu persatu. Nanti di atas sini dulu ya ditulis nama sama kelas. Nama siapa, kelasnya berapa. Jadi ini lomba menggambar bukan cuma hanya anak-anak, tapi panitia juga kena. Uyuk yang petirus. Wah, hampir jadi nih gambarnya. Mataharinya senyum tuh. Gambar apa tuh? Gambar gunung lah. Wah, bungasnya gambarnya ada mataharinya. Maka senyum mataharinya. Matahari bermata. Bagus bujurnya. Ini paling bagus nih gambarnya nih. Jadi gambar gunung ada. Selanjutnya lomba mewarna lagi.
Pian. Ini gambar apa nih? Apa? Gambar gunung ini. Gunung Batu. Gunung Batu. Bento. Nilo, Bianto. Nomornya berapa? Bento. Boleh. Ambil satu. Sekarang permainannya tebak gambar. Tebak gambar pahlawan Indonesia. Ayo gambar coba. Nggak boleh lihat di sini ya. Sekarang pahlawan yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, ayo. Angkat tangan yang tahu. Kelung depannya Pangeran. Pangeran Elang tuh ya, ayo. Ayo, siapa ingat? Ibunya boleh jatuh, kalau ibunya maju. Pangeran siapa? Tambah. Boleh? Oh iya, benar. Pangeran Besari katanya. Kalau ini pasti Bajak Ekar. Angkat tangan. Boleh? Ya. Iya, Bang. Pahlawan nasional di pendidikan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Sweet. Nah, cet. Sweet, siapa yang menang nanti yang jawab. Berdua. Nah, Insert. anak-anak ayo coba. Berdua tadi. Nah, ayo. Siapa yang menang? Depan. Oh iya, benar. Oke, benar. Jawabannya. Yang melukis dulu ya. Sekarang Melukis. mau pengumuman lomba melukis atau Kelas menggambar. kecil. Melukis kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3. Juara 3-nya juara 3-nya Pita. Maju. Maju kan? Dulu. Juara 2-nya Atut. Juara 1-nya Elsa. Sekarang kelas besarnya ya, kelas 4, 5, 6. Juara 3-nya Yayat. Juara 2-nya Sana. Juara 1-nya Iwan. Sekarang pembagian hadiah untuk lomba melukis atau menggambar. Maju yang menang. Oh ini. Pita yang mana Pita? Pita nih. Juara satu mana? Juara satu. Ini Elsa, Pita. Pita. Nah, ini. Ini Atut. Elsa. Elsa. Elsa sini. Elsa yang mana? Atut yang di tengah. Oh ini Atut. Atut juara 2. Ini di sini. Sini. Ya. Foto di kamera aja. Wan, Iwan. Masih, makanya masih. Nah,
Setelah selesai kegiatan di sekolah, kita ke kantor pembakal untuk menemui pembakal katanya. Sambil kenalan kita di dalam ini. Dengan adanya mungkin teman-teman ini dari apa namanya, ada perkumpulan atau apa? Kami dari komunitas, tapi beberapa komunitas jadi yang mengadakan kami komunitas Angkara Borneo. Biasa Pak, kalau anak-anak muda kan komunitas camping naik gunung itu kan. Berkunjung atau ada hal yang lain, itu sudah kami ucapkan terima kasih banyak gitu kan. Dan kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang biasa berkunjung ke Juhu, khususnya kan di daerah Pegunungan Meratus, bagaimana pelestarian lingkungan sebagai tempat kehidupan kita bersama ini menjadi tanggung jawab kita gitu kan, bagaimana caranya. Salah satunya nih di Juhu ini, kalau bahasa orang tua kita itu kalau berladang itu biasanya bahasa kampung itu pediat apa. Jadi direncanakan dulu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena di kita sudah di desa Juhu ini kan tahun 2019 yang lalu pemerintahan desa dengan lembaga adat itu sudah membuat pendokumentasian hukum. Nah, hukumnya bagaimana? Di mana lingkungannya yang hutan yang boleh dipakai untuk berladang, di mana yang tidak boleh. Nah, itu yang menjadi concern masyarakat kita di sini, karena notabene kan masyarakat kita berladang. Berladang ini untuk kehidupan kan, bagaimana masyarakat kita bisa bertahan. Nah, kalaupun ada permasalahan sekitar kampung, itu yang diselesaikan di kekeluargaan kampung adat. Ya, karena di masyarakat kita meyakini ada dua hukum yang hidup kan, yang berlaku. Yang pertama hukum negara kita positif, dan yang kedua adalah hukum yang hidup di masyarakat adat, yang disebut hukum adat. Nah, itu yang menjadi pijakan kita gitu kan, bagaimana menjadi suatu penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Juhu. Jadi kalau ada teman-teman yang datang merasakan bagaimana jalannya gitu kan. Bagaimana malam tadi dingin tadi Pak? Dingin Pak, dingin. Gila, luar biasa Pak. Iya. Teman-teman yang pernah ke Bogor katanya dinginnya, waduh, kayak sama gini bilang. Iya. Kalau saya bilang mungkin dingin di sini, saya bilang dia. Kalau sama Pak Jamal, dulu saya pernah sebetulnya 5 tahun ngajar di SD Juhu, karena memang tidak linear Pak. Tahulah kan, di instansi pendidikan tidak linear, harus di SD gitu. Ya, kalau mengulang lagi nantilah saya bilang. Kita membantu di desa, terus itu kan kita terbatas apa ya? Ya, jadi berubah menjadi Dayak Meratus. Tapi sub-sukunya tadi dia sini Dayak Alay. Dayak Alay. Kalau dianggap dulunya Dayak Bukit tidak berpendidikan, ya Pak ya. Sekarang desa Juhu ini termasuk salah satu desa yang memberikan beasiswa kepada anak-anak desa Juhu. Betul. Ya Pak ya. Iya. Jadi memang inisiatif kepala desa itu bagaimana anak-anak yang dia punya kompetisi kan, punya karya yang bagus, tidak punya ekonomi yang cukup untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka oleh pemerintahan desa kita berikan beasiswa dia berkuliah, baik
ada di Banjarmasin atau misalnya ada keluar provinsi gitu kan. Tetapi setelah dia selesai balik ke kampung. Ada berapa orang kira-kira Pak yang sekarang dibiayai sama desa? Yang sudah selesai dia ada 3 orang, 2 orang yang ngajar di sini, satunya yang di SPD STPMD, dia juga jadi di pemerintahan desa di sini, bagian kasih pemerintahan. Jadi dia dulu, jadi setelah selesai balik harus mengabdi di desa. Yang sementara menempuh pendidikan sekarang Pak? Yang menempuh pendidikan sekarang ada di Banjarmasin itu di Unlam, ada di Guru PAUD dan Akbid. Terus ada satunya di bidang gizi di Banjarbaru. Di Barabai ada 2. Itu mulai SMP, SMA atau tingkat beasiswanya kita bantu mulai dia kuliah. Kuliah Pak ya? Ya, kuliah. Karena memang dana desa ini kan baru terbit tahun 2015 gitu kan. 5 tahun setelah itu masih belum bisa kita gunakan untuk yang lain kan. Iya. Karena belajar waktu itu kawan-kawan desa pernah di training oleh kawan-kawan aman di Jakarta. Ke Jawa, ternyata di undang-undang desa itu ada hak asal usul kan, hak kewenangan desa. Nah ternyata teman-teman desa belum pernah membaca ke sana. Di sini lo bisa ada celah untuk bisa kita berikan dana desa untuk anak-anak desa yang ekonominya tidak cukup gitu kan. Nah, maka dibuatlah peraturan desa untuk peruntukan dana desa itu, sehingga anak-anak kita bisa terbantu gitu. Sebenarnya info-info begini Pak yang perlu sampaikan kepada mereka-mereka yang di luar Pak, bahwa Juhu ini tidak tertinggal. Kalau mau bicara visi misi, sumber daya manusia, SDM Juhu itu tidak kalah Pak. Tidak kalah. melesat jauh. Iya, cuma aksesnya yang jauh. Saja yang Ya Pak ya. Ya mungkin salah satunya itu Pak. Ya. Saluran informasinya ini kita yang juga biasanya sangat terkendala sedap gitu kan. Ketua Aman Kalsel orang Juhu loh. Iya. Ya Pak ya. Sebuah kebanggaan buat Juhu Pak. Iya, luar biasa. Iya. Saya sih juga senang gitu Pak. Bapak ada teman-teman datang gitu kan. Bisa kita diskusi tentang hal-hal macam bagaimana kita merencanakan ke depan gitu kan. Betul. Itu yang lebih sangat penting kita harapkan. Karena kami terkadang orang-orang kampung itu sangat berpikirnya sangat terkadang mundur gitu kan. Kita tidak harus begitu saya bilang. Kita harus menjadi orang yang semacam mercusuar gitu kan. Jadi pemancar cahaya gitu. Meskipun di dalam di tengah-tengah gunung gitu kan, terapit gunung. Kalau tengah gunung ini asli tengah gunung Pak. Tengah gunung ini. Tegapit. Iya. Jadi saya bilang ternyata itulah kehidupan yang sebenarnya saya bilang itu kehidupan kita di situ di kampung. Luar biasa Juhu nih Pak, luar biasa. Teman kita yang di daerah pegunungan ini, Orang bukit ya Pak, yang bukit itu ngasih makan pejuang. Pejuang itu kan. Nah, makanya sampai terakhir yang Ibnu Hajar itu kan cerita-cerita. Kalau tidak ada orang bukit ini, makanya dulu paling menyerah itu orang-orang penjajah karena orang bukit, karena susah dicari Pak. Tiba-tiba datang gitu kan, muncul di belakang. Iya. Sampai ada katanya pasukan hantu. Nah, itu kan. Itulah orang-orang itu. Saya gini, beliau kan mengenal Medan. Iya. Ya kan? Tempat sembunyi di sini, tempat taruh di sini kan gitu. Lalu kita masuk ke wilayah belum lain. Udah tahu titik-titik tertentu yang aman di mana gitu kan. Hafal wilayah ya Pak. Ya orang memang di situ kan. Pendatang. Iya. Tapi ada nggak Pak, apalagi kisahnya Pak tentang Juhu ini Pak, sejarahnya gimana?
mungkin lebih jelas tentang sejarah itu mungkin tentang paman lah. Kadang-kadang itu kayak malam. kadang-kadang ada alkisah Pak, turun temurun itu kan. Ada kayak begitu apa? Kalau kita memang kita tidak bisa secara rinci sih Pak, karena memang ada orang tua gitu kan yang lebih bagus menceritakan gitu. Tapi kalau Juhu itu berasal dari sungai itu kan namanya Sungai Juhu. Yang mengalir jernih kan sekitar kampung itu kan. Itulah yang dinamakan Juhu. Lestari hijau gitu kan. Nah, memang silsilah yang lebih tahu adalah paman. Nah, dari mana orang Juhu itu gitu kan tuh. Orang tuanya siapa saja. Di sini ada kubur leluhurnya kayak gitu kan. Ada. Dan itu mungkin lebih tepatnya mungkin nanti kalau perlu tahu nanti paman lah yang menjelaskan gitu kan. Mudah-mudahan sehat beliau Pak. Bisa ketemu nanti. Iya. Nanti malam lah kalau bisa kan. Nanti malam. Istirahat gitu sambil diskusi. Di Desa Juhu sini ada kerbau gunung atau kerbau darat namanya. Kalau orang kota mau beli di sini, membawanya katanya melewati Gunung Kilai. Jadi kerbaunya ini ikut naik juga ke Gunung Kilai menuju ke Desa Kiu. Nanti dibawa lagi pakai mobil pickup, dibawa ke kota atau ke desa yang terdekat di sini yang mau mencari kerbau di sini. Ini dia kerbau Desa Juhu. Kegiatan selanjutnya kita akan memasang pelang selamat datang di Desa Juhu. Rencana mau dipasang di depan desa atau pintu masuk desa dekat jembatan. Akhirnya pelang selamat datang sudah terpasang. Ini dia kegiatan kita pada hari ini, pemasangan plat selamat datang di Desa Juhu. Dari tim ekspedisi Jelajah Rimba 100 menuju Desa Juhu tahun 2024. Tanggal 7 September. Ini chefnya lagi persiapan mau masak daging kerbau guys. Daging kerbau kita hari ini. Menu siang hari ini apa chef? Daging kerbau Juhu. Juhu apa? Ayo dulu. Ayo ya. Kita lihat saja nanti hasilnya jadi apa. Nah, jadi dah masakan kita. Menu makan siang pada hari ini intalu dadar sama mie. Nasinya beda. Beras anu kah Juhu. Terakhir makan malam kayaknya. Nah, terasa aja beras Juhu. Harum baunya nah. Ini beda loh. Ada di Ah, beras gunung. bagus begini sama juga. Menu makan siang pada hari ini ada mie goreng, iwak karing, di bawahnya ada intalu campur kornet. Nah, selamat makan siang. Ini chefnya ini. Kenyang. Selamat makan siang. Itadakimasu di Desa Juhu. Pacah liur. Jam 3:02 kita sekarang mau menuju ke RT sebelah, masih di Desa Juhu. Tapi yang kita tuju ini rumahnya seperti perumahan bersusun rapi, seberang menyeberang. Jarak dari Desa Juhu yang lama ke kampung yang baru itu kurang lebih 15 menit katanya.
tidak salah ini dibangun sama pemerintah ya, dibiayai oleh pemerintah kalau tidak salah. Perumahan baru di Desa Juhu, seberang menyeberang rumahnya, dan bentuknya juga sama. Kalau nggak salah ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten HST Hulu Sungai Tengah. 2000